Halo, apa kabar semuanya? Saya harapkan semua dalam keadaan baik-baik. Ketemu lagi dengan saya di WA channel yang selalu membahas tentang tutorial tentang Minitab. Oke, kali ini saya akan bahas tentang histogram yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas Pareto diagram. Berikutnya karena waktunya itu terbatas biar nggak terlalu panjang, maka akan saya split menjadi beberapa video. Dot plot, run chart, scatter diagram, poke and whisker plot akan saya buat menyusul setelah video ini. Maka pastikan teman-teman like, komen, subscribe di channel ini ya, sehingga ketika saya upload video yang baru, teman-teman tidak ketinggalan. Histogram, ya, gambaran histogram itu seperti ini ya. Jadi mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan kata atau mungkin bentuk dari diagram histogram itu seperti apa. Nah, apa sih yang dikatakan histogram itu? Histogram adalah suatu diagram balok vertikal yang menggambarkan distribusi dari setiap set data. Histogram menangani data continuous atau data variabel, itu data yang didapatkan dari hasil pengukuran ya, menggunakan alat tentu saja. Kemudian histogram tidak mencerminkan perkembangan proses dari waktu ke waktu, tapi histogram ini sangat cocok atau menolong untuk melihat tentang gambaran proses saat itu. Jadi ketika kita sedang mengamati suatu proses, misalnya proses produksi atau apapun ya, histogram sangatlah cocok untuk membantu kita dalam melihat gambaran proses saat ini. Nah, apa tujuan penggunaan histogram? Pertama, menggambarkan distribusi setiap set data. Ya, distribusi setiap set data ini maksudnya apa? Dari lokasi dan dari variabilitasnya atau penyebarannya. Jadi data itu ketika kita menggunakan histogram akan bisa dengan mudah melihat lokasi data kita ada di mana dan variabilitas data kita seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mengindikasikan keanehan set data jika ada. Apakah ada nilai yang outlier? Kemudian apakah ada tercampurnya dua atau lebih kelompok data yang jadi satu gambaran histogram? Kemudian ada tidaknya jarak antara set data, dan tentu saja kita juga bisa melihat suatu kecondongan, ya, kecondongan dari suatu distribusi. Nah, ini adalah gambaran lokasi dan penyebaran, di mana lokasi itu diwakili oleh domain, sedangkan penyebaran ada seberapa luas ya data kita itu menyebar antara nilai minimum sampai dengan nilai maksimal, itu digambarkan sebagai dispersion atau penyebaran. Data yang baik dalam satu proses yang kita harapkan adalah mempunyai sebaran atau dispersi yang sempit ya, sehingga bentuk distribusinya itu kurus ya. Dengan demikian kita sudah bisa dapatkan bahwa dispersi dari data itu sempit atau kecil. Jarak antara nilai minimal terhadap nilai maksimal tidak terlalu jauh. Itu yang kita harapkan dalam suatu proses produksi. Ini adalah contoh yang perlu dicurigai. Ada data yang mencil ini data yang mencil atau tadi yang saya bilang outlier. Terus kemudian ada dua kelompok data yang menjadi satu. Kemudian ada kecondongan. Kecondongan ini juga artinya nggak simetris. Itu juga perlu kita curigai dalam gambaran data ini. Nah, bagaimana membuat histogram?
Membuat histogram itu bisa dilakukan dengan cara manual seperti ini. Pertama adalah menghitung banyaknya data. Data kita ada berapa? Ada berapa jumlah data yang kita ambil atau yang akan kita bentuk sebagai histogram. Dan yang kedua, tentukan nilai range, yaitu nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Yang ketiga, tentukan jumlah kelas atau bar yang nantinya akan dibentuk sebagai kolom-kolom dengan formula 1 plus 3,3 log N. Atau kalau biasanya orang kalau tidak menghitung dengan cara seperti ini, boleh menggunakan tabel seperti ini, tapi jarang ya. Tabel jumlah data dan jumlah kelas ini jarang dipakai karena apalagi sekarang dengan bantuan software jauh lebih mudah untuk menentukan jumlah kelas dengan menggunakan formula 1 plus 3,3 log N. Dan yang keempat adalah buat interval kelas atau bin, yaitu range itu yang tadi ya, maksimal dikurangi minimal dibagi banyaknya kelas, ya, dibagi dengan jumlahnya kelas. Nomor 3 ya, dalam kolom yang berbeda. Dengan kelas pertama ditentukan dari nilai minimal plus besarnya interval kelas. Kemudian bin pertama plus interval kelas sebagai kelas atau bin kedua. Dan seterusnya sampai nilai maksimum sebagai bin terakhir. Dan buat tabel frekuensi. Yang terakhir adalah bangun histogram. Ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dalam membuat histogram. Jadi yang pertama, nilai minimal harus berada di kelas pertama. Yang kedua, nilai maksimal harus berada di kelas terakhir. Yang ketiga, tidak ada satu angka pun atau nilai pun yang masuk ke dalam dua kelas. Dan yang keempat adalah tidak ada satu angka pun yang tidak masuk dalam salah satu kelas. Ini kaidah-kaidah membuat histogram yang harus dipenuhi. Ini contoh. Ada jumlah data 50, kemudian nilai range-nya adalah 55, karena nilai maksimalnya adalah 55 dan nilai minimalnya adalah 18, maka ringnya adalah 37. Jumlah kelasnya 7. Ya, 7 dibagi dari mana tadi? Jumlah kelas. Ini ya, dari 1 plus 3,3 log N. Ya, interval kelasnya adalah 37 dibagi 7. Dibulatkan menjadi 6. Starting point-nya 16. Pertanyaan, kenapa starting point-nya 16? Boleh enggak starting point-nya itu di angka minimal? Tentu saja boleh. Yang penting kaidah yang tadi, ada 4 kaidah tadi, tidak boleh dilanggar. Artinya kalau angka minimal, angka 18 dalam hal ini masuk dalam kelas pertama, maka bisa diperbolehkan. Atau starting point-nya ada di angka 18. Nah, kemudian membuat tabel frekuensi. Kelas pertama 16 sampai 21 karena interval kelasnya tadi 6. Berarti dari 16 sampai 21 itu 6 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Ada 6 ya. Dan seterusnya dan 22 sampai 27. 28 sampai 33 dan seterusnya sampai di kelas terakhir. Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak ada angka yang sama 16 sampai 21. Di sini bukan mulainya 21 tapi 22. Tadi kembali ke kaidah membuat histogram tadi ya. Dan jumlah observasinya, angka yang berada di kelas 16 sampai dengan 21 itu sejumlah 2 data. Yang masuk ke dalam 22 sampai 27 ada 12 data. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Di mana kelas terakhir 52 sampai 58 adalah 1 data. Yaitu tadi berapa? 55 ya. Angka maksimalnya 55. Nah, kemudian membentuk histogram. Ya, bentuk histogram itu seperti ini. Ini
ini barnya, ini bar, ya. Dan yang ini adalah interval kelas. Oke, mudah ya membuat histogram. Kita akan coba membuat histogram menggunakan Minitab. Oke, ini Minitab sudah terbuka. Ya, karena histogram saya sudah siapkan datanya di C6 sampai dengan C11. Karena histogram itu ya mengharuskan data disusun dalam satu kolom, ya, mengharuskan data disusun dalam satu kolom, maka data C6, C7, C8, C9, C10 sampai dengan C12 akan saya susun di C12. Cara-cara menyusun, ya, data stack kolom. Nah, ini C6, C7, C8, C9, C10, C11 akan saya taruh di kolom number. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, cara-cara menyusun atau mengolah data saya sudah sampaikan sebelumnya di materi yang lain ya. Silahkan teman-teman cari di channel ini bagaimana menyusun data menggunakan Minitab. Oke, sekarang data sudah tersusun di number. Yaitu kolom C6 sampai dengan C11 sudah disusun sampai di bawah sini ya. Sampai di bawah, oke. Dan kita coba membuat histogram. Caranya grab histogram. Kita pilih yang simple. Dan oke. Karena datanya ada di number, maka yang data number di C12 kita select ke grab variable. Seperti ini. Dan data view kita nggak perlukan, nggak apa-apa, kita lewati saja, nggak masalah. Kemudian kita oke. Nah, inilah bentuk histogram. Ya. Jadi bentuk histogram itu seperti ini. Ini adalah bar. Ya, ini adalah bar. Ini adalah bar yang kedua dan seterusnya sampai bar terakhir. Oke, kira-kira bentuk histogram seperti ini. Ini data yang tadi sudah saya siapkan di kolom number dan bentuk distribusi histogramnya seperti ini. Baik. Kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, share jika teman-teman merasa punya manfaat di video ini. Saya dengan senang hati, dan bunyikan belnya, loncengnya, notifikasinya, biar nanti kalau saya upload video yang baru teman-teman tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.